Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 12070200086. Di sini saya akan melakukan identifikasi terhadap dua tanaman, yaitu tanaman miana dengan tanaman durian, untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Sistematika Tumbuhan. Untuk itu langsung saja kepada identifikasinya. Yang pertama ada tanaman miana. Miana atau Coleus cutellarioides umumnya dikenal sebagai Coleus, yang merupakan spesies tanaman berbunga di keluarga Lumiaceae atau keluarga mint. Tanaman asli dari Asia Tenggara hingga Australia. Biasanya tumbuh dengan tinggi 60 cm dan lebar sekitar 75 cm. Tanaman ini merupakan tanaman tahunan yang lebat dan banyak ditanam untuk tanaman hias atau sebagai hiasan yang ditemukan dalam varietas yang dibudidayakan. Tanaman miana memiliki banyak sinonim, yaitu piladang, sigersing dari Batak, jawer kotok dari Sunda, ati-ati dari Bugis, adong-adong dari Palembang, mayana dari Tagalog. Tanaman miana juga mempunyai nama latin yang berbeda-beda. Yang selanjutnya ada tingkatan takson dari tanaman miana. Tanaman miana ini termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyloden, ordo Solanales, famili Lamiaceae, genus Coleus, dan spesies Coleus cutellarioides. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam morfologi dari tanaman miana ini. Tanaman miana ini termasuk ke dalam habitus terestrial, tergolong ke dalam herba, termasuk tanaman perennial atau tumbuhan bertahun-tahun dengan tinggi tanaman antara 30-15 cm, variasi warna tanaman atau warna daun yang sangat beraneka ragam. Namun pada tanaman miana ini mempunyai warna merah keunguan dan pada beberapa daun terdapat sedikit kehijauan di pinggir daun. Akar miana termasuk ke dalam akar primer tunggang yang lurus ke bawah. Dari akar tunggal ini muncul banyak cabang akar yang kecil-kecil ke arah samping yang berwarna kekuningan. Tanaman miana ini memiliki batang yang lunak, tegak dan merayap, beralur agak dalam, mempunyai penampang batang berbentuk segi empat, percabangan monopodial berbentuk segi empat dengan alur yang agak dalam pada masing-masing sisinya, berambut pendek, bercabang banyak dengan warna ungu kemerahan. Tanaman miana ini memiliki daun yang berbentuk bulat panjang, tepinya dihiasi jorong-jorong yang bersambungan yang didukung oleh tangkai daun dengan warna merah keunguan, dan pada beberapa daun terdapat sedikit kehijauan di pinggirnya. Daun termasuk tunggal atau folium simplex, duduk daun berhadapan selang-seling dengan daun di atasnya. Tangkai daun silindris berwarna merah dengan panjang 3-5 cm. Pangkal daun membulat atau melekuk bentuk jantung, tepi bergerigi, ujung runcing, panjang daun 4-11 cm dan lebar 2-6 cm. Tulang daun menyirip, permukaan agak mengkilap dan berambut halus. Tanaman miana merupakan salah satu tanaman yang banyak mengandung zat-zat yang berkaitan dengan kesehatan. Tanaman miana mengandung berbagai komposisi senyawa kimia yang bermanfaat, yaitu minyak atsiri, tanin, flavonoid, saponin, timol, dan karvakol. Daun miana digunakan oleh masyarakat dari berbagai daerah untuk obat diare karena mengandung zat kimia yang bersifat anti diare dan mengandung zat yang bersifat antibakteri. Jika ditinjau dari kandungan kimianya sebagai obat diare, daun miana kedudukannya lebih diperkuat karena adanya kandungan zat aktif seperti minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dan juga turunan phenolonik yang bersifat antibakteri. Sedangkan akar tumbuhan ini juga berkhasiat untuk mengatasi perut mules. Tanaman yang kedua yaitu tanaman durian. Durian adalah nama tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, sekaligus buahnya yang bisa dimakan. Nama ini diambil dari ciri khas kulit buahnya yang keras dan berlekuk-lekuk tajam sehingga menyerupai duri. Sebutan populernya yaitu raja dari segala buah atau king of fruits. Durian adalah buah yang kontroversial. Meskipun banyak orang yang menyukainya, tetapi sebagiannya kurang menyukai karena aromanya. Tanaman durian ini memiliki klasifikasi ilmiah dalam sistem tumbuhan yang diuraikan sebagai berikut.
Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyloden, ordo Bombacales, famili Bombaceae, genus Durio, spesies Duriozybetes. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam morfologi dari tanaman durian. Tanaman durian ini memiliki sistem perakaran tunggang yang terbagi atas beberapa jenis, antara lain akar tunggal atau primer, akar sekunder, dan juga tersier yang kuat dan dalam. Oleh karena itu, jenis perakaran seperti ini baik untuk mencegah erosi pada lereng. Akar primer dari tanaman durian ini berfungsi sebagai penopang tanaman durian tersebut supaya dapat berdiri dengan kokoh. Sedangkan akar sekunder adalah akar yang tumbuh di daerah perbatasan di bawah tanah. Akar ini berfungsi untuk mendukung kokohnya tanaman untuk berdiri. Kemudian, akar tersier merupakan akar yang tumbuh dari perakaran tersebut sehingga ukurannya kecil, di mana akar ini berfungsi di dalam menyerap air dan zat hara yang dibutuhkan oleh tanaman durian. Nah, yang selanjutnya ada batang dari tanaman durian. Tanaman durian pada umumnya memiliki bentuk yang silindris dengan panjang mencapai ukuran 45 meter atau bahkan lebih. Kulit batang tanaman durian memiliki tekstur yang kasar dengan warna coklat yang secara terus-menerus mengalami pengelupasan dan tidak beraturan. Batang tanaman ini memiliki arah tumbuh yang tegak lurus dari setiap percabangan. Selain itu, untuk arah tumbuh cabang dari tanaman durian condong sedikit ke atas dan ada juga yang arah tumbuhnya mendatar. Selanjutnya ada daun dari tumbuhan durian. Tumbuhan durian ini memiliki daun yang terbagi menjadi dua, yaitu daun di atas dan daun di bawah, dengan daun berbentuk lonjong atau melanset. Ukuran daun durian dapat mencapai 10 cm bahkan lebih dan lebar sekitar 4 cm. Akan tetapi, tidak semua jenis tanaman durian memiliki ukuran yang sama, karena semua juga tergantung dari varietasnya. Daun tanaman ini terletak secara berselang-seling dengan pangkal yang tumpul ataupun lancip, serta pada bagian ujungnya yang lancip. Selain itu, tanaman ini memiliki warna hijau terang pada daun bagian atas. Nah, yang tak kalah penting dari tanaman durian ini yaitu bagian buah. Tanaman durian memiliki buah berukuran besar dengan kulit yang penuh duri yang keras dan tajam. Kulit buah durian ini memiliki ketebalan sekitar 1,5 sampai 2 cm dan bahkan lebih tergantung dari varietasnya. Buah durian memiliki bentuk bulat dan lonjong dengan warna hijau hingga kecoklatan. Daging buah terdapat dalam kulit yang berkembang dari jaringan biji yang disebut arillus. Daging buah ada yang strukturnya tebal dan ada juga yang tipis, tergantung dari varietasnya. Buah durian memiliki rasa yang sangat manis dan bau yang khas. Dalam buah terdapat 1-7 ruang yang setiap ruangnya terdapat 1-6 buah. Sementara itu, biji durian memiliki bentuk bulat hingga lonjong dengan serabut halus pada bagian ujungnya. Biji dari buah durian hanya tersusun dari beberapa lapisan saja, di mana yang pertama memiliki kulit luar atau epidermis yang tipis dan bagian dalam dermis yang tebal. Biji tersebut memiliki warna coklat pada bagian permukaan, sedangkan pada bagian dalam memiliki warna putih. Biji durian sering disebut dengan pongje. Nah, berdasarkan hasil identifikasi tersebut pada kedua tanaman ini, yaitu pada tanaman miana dan durian, pada umumnya tidak memiliki kesamaan, baik dari segi morfologi maupun taksonominya. Mungkin cukup sekian identifikasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam proses identifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.